Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini, kita akan kembali bersama-sama belajar. Nah, tema pembelajaran kali ini, kita masih di aplikasi PHP Red Studio. Nah, kali ini kita akan belajar memfilter data berdasarkan tanggal. Jadi, tanggal yang kita pilih, itu yang akan tampil pada halaman list page ya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi PHP Red Studio-nya. Dan pastikan kita sudah mengaktifkan Exam sebagai web servernya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini sudah saya aktifkan. Nah, lalu pilih New Project atau File, kemudian pilih New Project. Nah, kemudian silakan buat nama project baru. Nah, sebagai contoh di sini saya akan buat nama projectnya adalah Data Filter ya. Kemudian untuk project location, kalau misalkan teman-teman semua menginstal examnya itu ada di C, ini tidak perlu diubah ya. Nah, kecuali misalkan examnya itu kita rubah atau direktorinya kita letakkan di D ataupun di E. Ini bisa kita sesuaikan. Karena kebetulan di sini saya menginstal exam ada di D, maka C ini saya ubah menjadi D ya. Nah, setelah itu kita akan membuat database baru. Nah, seperti beberapa contoh yang sudah pernah saya sampaikan, ingat selalu pilih bagian yang ini ya, select database-nya itu adalah MySQL. Nah, kemudian klik button atau tombol create new database untuk membuat database baru. Nah, kemudian tulis atau buat nama database-nya. Sebagai contoh, untuk nama database-nya itu adalah data filter. Nah, seperti ini. Setelah itu tekan button atau tombol create database untuk membuat database baru. Nah, di sini tekan saja OK ya untuk melanjutkan prosesnya. Nah, setelah database sudah selesai kita buat dan sudah muncul di sini, pilih Create Project. Nah, kemudian akan muncul jendela baru. Nah, pada bagian ini atau halaman ini, tekan saja OK untuk melanjutkan. Di sini kita harus membuat tabel ya pada database yang kita buat. Nah, di sini nama tabelnya dapat kita rubah misalkan menjadi data transaksi ya. Ini untuk contoh saja, jadi bisa disesuaikan. Nah, untuk yang pertama, fieldnya ini kita rubah misalkan menjadi ID trans ya, yang artinya ID transaksi. Untuk auto incrementnya kita centang atau kita checklist seperti ini. Key tipenya tetap kita gunakan primary. Nah, kemudian yang kedua adalah tanggal. Ini adalah tanggal transaksi ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk data tipenya kita ambil saja yang sesuai yaitu data atau date ya. Kemudian nama barang. Nama barang seperti ini. Untuk panjang karakternya boleh kita sesuaikan. Misalkan 35 ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya atau field selanjutnya adalah harga. Harga barang. Nah, seperti ini. Setelah itu pilih Save Change untuk menyimpan tabel. Lalu pada halaman PHP Red Studio akan muncul secara otomatis yaitu halaman list page, view page, add page, edit, dan juga delete ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian list page-nya. Langsung saja pilih preview. Nah, di sini kita akan mempublish project PHP Red Studio kita ini, pilih saja yes. Nah, kemudian kita akan pilih untuk ditampilkan di browser ya. Klik preview in browser seperti ini. Nah, nanti akan secara otomatis tampil pada halaman browser ya. Nah, kemudian bagian ini bisa kita atur kalau misalkan kita ingin menampilkan di browser misalkan di Google Chrome ataupun di Mozilla ya, itu dapat kita atur tampilan previewnya.
Nah, ini kita dapat rubah di sini ya. Nah, misalnya seperti ini di Chrome ataupun di Firefox. Misalkan saya ingin itu ditampilkan di Chrome ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini tampilan yang ada pada Google Form. Nah, klik saja di bagian data transaksi ini. Kita akan memasukkan beberapa data baru ya. Nah, data yang pertama ini kita akan masukkan, misalkan tanggal transaksi itu terjadi pada tanggal 1. Nama barangnya, contohnya seperti ini ya. Harganya misalkan 12.000. Nah, ini pada tanggal 1 Oktober. Klik. Nah, 1 Oktober sudah masuk. Kemudian kita akan memasukkan tanggal hari ini ya, tanggal 17. Misalkan barang 2. Harganya misalkan 15.000. Nah, sekarang kita udah memiliki dua data pada bulan Oktober, yaitu tanggal 1 dan juga tanggal 17. Nah, sekarang kita akan menambahkan data baru dengan bulan yang berbeda. Misalkan di bulan September, yaitu pada tanggal 1, nama barangnya barang 1 tetap, kemudian harganya 12.500 ya. Nah, ini pada bulan September. Lalu saya tambahkan data baru lagi, tetap pada bulan September, yaitu pada tanggal 30. Barang 21, misalkan harga barangnya itu sebesar 17.000. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 buah data. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan fungsi filter data untuk menampilkan data pada halaman list page ini berdasarkan tanggal. Nah, kita kembali ke PHP Red-nya ya. Nah, silahkan pilih menu Page Design, ini halaman Page Design. Kemudian di bagian Select Page-nya kita pilih halaman data transaksi list ya, atau halaman list page yang menampilkan data transaksi. Kita klik ini. Nah, kemudian di bagian Page Component and Widget-nya kita geser, lalu pilih Page Filter Component. Kemudian pada bagian ini kita klik seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih New Column. Nah, di sini akan muncul kolom baru ya. Nah, pada bagian kolom ini kita akan memasukkan komponen pada bagian Page Filter Komponen. Nah, jadi kita pilih komponen Date Field ya. Kita geser seperti ini, kita letakkan di sini, kita drag ya. Nah, sehingga hasilnya atau tampilannya seperti ini. Kemudian kita preview dulu. Nah, jadi akan muncul komponen baru di sini ya. Ini komponen tanggal yang nantinya akan kita gunakan untuk memfilter data berdasarkan data yang dimasukkan. Oke, kita kembali ke halaman Page Design. Kemudian kita atur properties-nya. Nah, di sini kita pilih field name-nya adalah data yang akan kita filter atau field yang akan kita filter. Nah, jadi yang kita filter itu adalah data tanggal ya. Jadi pilih saja data transaksi tanggal. Nah, untuk date mode-nya karena di sini kita menggunakan tanggal awal dan tanggal akhir, maka di sini kita pilih adalah rank. Seperti ini. Nah, saya ulangi, yang kita pilih di sini adalah field name-nya adalah data transaksi field tanggal. Kemudian di date mode-nya kita pilih rank. Seperti ini ya. Lalu kita pilih preview. Nah, sekarang sudah muncul di halaman list page ya. Kita akan coba untuk menampilkan data dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Kita klik, kita pilih 1 September sampai dengan 30 September. Lalu kita pilih filter.
Nah, perhatikan data yang muncul di sini itu adalah data yang sesuai dengan apa yang kita filter. Jadi, data tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September itulah yang muncul pada halaman list page. Ya, demikian tutorial bagaimana cara memfilter data pada halaman list page. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan teman-teman semua bisa bertanya di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.